Lombok termasuk pulau kesayangan saya. Kakek saya dan ayah, kakek ibu saya dan kakek saya, dua-duanya kelahiran Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok Syekh Ali Jabir kini dikenal luas masyarakat Indonesia. Saban hari dia kerap tampil di televisi mengisi acara share Islam. Dia juga berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia. Syekh Ali Jabir salah seorang imam di Masjid Nabawi. Ia lahir di kota Madinah Al-Munawwarah pada tanggal 3 Februari 1976. Ia merupakan anak sulung dari 12 bersaudara. Ia menjalani pendidikan baik formal maupun non-formal di Madinah. Pada usia 10 tahun, Syekh Ali Jabir sudah hafal 30 juz Al-Quran. Dan bahkan sejak memasuki usia 13 tahun, ia pun sudah diamanahkan menjadi imam masjid di salah satu masjid di kota Madinah. Sejak kecil, Syekh Ali Jabir mempelajari Al-Quran yang dimotivasi oleh ayahandanya. Syekh Ali Jabir pernah menolak dengan permohonan sang ayahnya untuk meneruskan perjuangannya dalam syiar. Namun setelah lama-kelamaan dia menekuni dan ia menyadari perintah sang ayahnya sebagai suatu kebutuhan. Dalam belajar Al-Quran, Syekh Ali Jabir belajar kepada ulama-ulama besar, di antaranya Syekh Abdul Barais Subaiti, Imam Masjid Nabawi, dan sebelumnya Imam Masjidil Haram dan sejumlah ulama di Madinah dan Mekah serta Pakistan. Perkenalan Syekh Ali Jabir dengan Lombok bermula dengan keputusannya menikah gadis asal Lombok yang dikenalnya di Madinah yang bernama Umi Nadia. Sebenarnya sebelum menikah Umi Nadia, Syekh Ali Jabir sudah lama ingin ke Lombok. Saya mendatangi Lombok pertama kali karena saya penasaran dengan julukan yang diberi, yaitu Pulau Lombok, ungkapnya saat ceramah pada tablik akbar di markas Satuan Brimob Polda NTB. Setelah menginjak kaki di Lombok, rupanya Syekh Ali Jabir langsung jatuh hati. Dia lalu memutuskan menetap sambil berdakwah. Dia lalu mengajarkan tahfiz Al-Quran di Masjid Agung Al-Muttaqin Cakranegara. Ia juga dipercaya menjadi imam di masjid yang dikenal dengan Islamic Center IC Cakranegara ini. Syekh Ali Jabir lalu memutuskan menjadi warga negara Indonesia tahun 2011 lalu. Pada suatu waktu, Syekh Ali Jabir bersama sang istri ke Jakarta. Ia kemudian melakukan sholat di salah satu masjid di sana dan disuruh menjadi imam hingga akhir mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Saya kalau ke Lombok ini seperti saya sedang mudik ke kampung halaman saya. Lombok tempat kami pertama kali berdakwah dan saya ingin dimakamkan di sini, ungkapnya. Selain Lombok merupakan tempat pertama berdakwah di Indonesia, ia juga menyampaikan jika masyarakat Lombok sangat erat dengan adat yang masih utuh dan toleransi masyarakat yang masih terjaga. Saya itu kalau di Lombok pikiran terasa damai, tidak seperti kota-kota lain yang saya datangi, ujarnya. Tapi ketika saya di Lombok ini, saya jauh lebih merasa nyaman. Karena ada ceritanya jemaah sekalian. Pertama saya berjuang di Indonesia memang di Lombok. Anak saya lahir Lombok. Salah satu kakek saya meninggal, mati syahid. Saat menyampaikan ceramah di hadapan anggota polisi dan masyarakat di markas Brimob Polda NTB, Syekh Ali Jabir melontarkan candaan. Dia berkeinginan menjadi polisi dan menikahi seorang polwan. Jika kita bisa mengulang waktu, saya punya cita-cita menjadi anggota polisi. Namun bukan polisi yang keras dan tidak bijaksana, tapi menjadi seorang polisi yang disayangi masyarakat dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menikahi seorang polwan, ungkapnya. Dengan begitu, sabungnya, ketika menjadi polisi dia akan mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran. Tidak hanya pintar dalam membaca pasal, ingat kunci surga itu tidak berada di jabatan, tapi kunci surga itu berada pada masjid dan Al-Quran. Saya berharap ke depannya agar kita semua menjadi lebih baik dan Lombok tetap aman dan menjadi sejahtera, katanya. Jadi hubungan saya dengan Lombok, bahkan saya bercita-cita, ya Allah, walaupun saya memilih dan memohon
meninggal di Madinah. Tapi kalau ya Allah, kalau saya ditetapkan meninggal di Indonesia, mohon saya mau dimakamkan di Lombok.